Halo, hari ini kita masuk di video part kedua, akan membahas mengenai tahapan transformasi digital. Apa saja yang akan kita bahas di sini dan bagaimana tahapan-tahapan menuju transformasi digital, kita akan bahas lebih detail di video kali ini. So, Markulik, mari kita kulik. Ciao. Di era digital sekarang, transformasi digital tentu hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan benefit dari bisnis yang kita jalankan. Ada 3 hal tahapan yang harus kita lalui ketika kita sedang melakukan atau kita merencanakan transformasi digital. Tahapan yang pertama itu adalah biasa kita sebut dengan preparation atau persiapan, bagaimana kita mempersiapkan unit bisnis kita untuk menuju era digitalisasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan development, di mana kita mengembangkan instrumen-instrumen digital atau aplikasi-aplikasi yang akan membantu kita untuk bisa menjalankan unit bisnis kita dengan baik di era digital saat ini. Dan yang terakhir adalah tahapan bagaimana kita memaintain hasil dari transformasi digital kita, sistem yang kita bangun, aplikasi-aplikasi yang kita bangun, agar memberikan efek yang spektakuler, yang luar biasa kepada unit bisnis kita, sehingga bisnis kita mampu bersaing bukan hanya di kancah lokal, tapi juga di kancah global. Saya akan membahas satu persatu, teman-teman. Apa itu persiapan dari sebuah transformasi digital? Jika kita melakukan transformasi digital tanpa sebuah persiapan yang baik, maka bisa dipastikan bahwa kita akan menemui kegagalan dalam bertransformasi. Bagaimana supaya kita bisa memiliki persiapan yang baik? Maka yang pertama, saya kasih tips buat Anda harus mampu mengukur diri Anda atau mengukur unit bisnis Anda. Bagaimana mengukur unit bisnis Anda? Anda bisa melakukan audit terhadap unit bisnis Anda. Bagaimana selama ini unit bisnis Anda melakukan penyesuaian dengan era digital saat ini. Apakah Anda sudah termasuk orang yang memiliki literasi digital yang baik? Apakah unit bisnis Anda memiliki instrumen atau infrastruktur digital yang sudah berjalan? Jikalau belum, maka lakukan audit apa yang belum Anda punya dan apa yang sudah Anda punya. Dengan audit, tentu akan bisa menunjukkan kepada Anda posisi Anda saat ini, apakah sudah termasuk orang yang ready untuk bertransformasi atau Anda orang yang perlu melakukan persiapan lebih matang untuk itu. Kalau audit sudah dilakukan, maka perbaiki semua yang Anda temukan masih belum optimal di dalam audit. Misal contoh yang paling banyak, Anda bisa memperbaiki bagaimana standar operating prosedur misalnya dalam perusahaan Anda. Karena SOP yang belum matang, SOP yang belum fix tentu akan menjadi bottleneck dalam Anda bertransformasi. Jadi ketika Anda melakukan audit, Anda menemukan ternyata ada SOP yang belum fix dalam unit bisnis Anda, lakukan perbaikan SOP dulu, bagaimana regulasinya dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan Anda untuk nanti menyusun. Kalau Anda ingin mendigitalisasi prosesnya, tentu akan lebih mempermudah Anda untuk menyusun requirement Anda, bagaimana flow bisnis dan sebagainya. Kemudian Anda dapat menyusun roadmap dari proses transformasi digital tersebut. Tentu tidak ada transformasi yang bisa langsung sekali berhasil. Anda harus membagi part by part. Bagaimana milestone-milestone Anda dalam menempuh transformasi. Bagaimana Anda mempersiapkan dari sisi infrastruktur, dari sisi user, dan dari sisi finansial Anda untuk berinvestasi menuju ke era digital. Apabila Anda sudah melakukan itu, maka susun milestone-nya. Kapan waktu Anda mengeksekusi? Kapan Anda mulai membangun digitalisasi proses pada divisi-divisi di unit bisnis Anda? Dan bagaimana mereka berintegrasi? Dan kapan Anda mulai mendapatkan feedback dari itu? Anda harus punya journey dari sebuah perjalanan transformasi digital.
Dengan melakukan persiapan seperti itu, Anda akan lebih percaya diri dan akan lebih menjamin proses transformasi digital di unit bisnis teman-teman itu dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat terimplementasi dengan sempurna, sehingga bisnis teman-teman bisa mendapatkan efek yang luar biasa dengan melakukan transformasi digital. Kita akan menuju ke segmen berikutnya, yaitu berbicara proses implementasi. Ciao.